Bangsa kita telah menyepakati bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik bagi kita dalam menata kehidupan berbangsa. Dan salah satu unsur dari demokrasi yang sangat penting, di samping sekian banyak unsur demokrasi yang saya catat di dalam catatan kaki, adalah penyelenggaraan pemilihan secara berkala. Melalui pemilihan inilah masyarakat menilai kontrak yang pernah diberikan kepada wakil-wakilnya di masa lalu, dan selanjutnya akan menentukan orang-orang yang dipercaya untuk memimpin negeri ini ke masa depan. Sistem perwakilan yang menjadi logika dasar pemilihan acap kali mereduksi kedaulatan rakyat, karena pada gilirannya sistem perwakilan itu akan menghasilkan satu lapisan etik politik. Ini nggak bisa dihindari. Berbagai bentuk lobi dan negosiasi di tingkat elit lah yang acap dirumuskan dan ditetapkan sebagai kepentingan bersama. Walau tak jarang, yang terjadi sebetulnya adalah kepentingan sekelompok elit tersebut dan mengabaikan sama sekali kepentingan rakyat banyak. Kita sudah menyaksikan ini dalam perilaku para elit politik kita di Senayan sana. Contoh yang paling nyata ditunjukkan oleh sementara perilaku elit politik kita dengan menggunakan fasilitas dan uang negara yang adalah milik rakyat itu melarutkan diri hanya dalam memperjuangkan kelompok atau partainya, tetapi sangat kurang dalam merumuskan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dalam kaitan inilah mestinya kita membutuhkan landasan etis yang kuat menyikapi setiap kali pemilihan dalam memenuhi tuntutan demokrasi ini. Apalagi ditengarai bahwa demokrasi kita kini telah menggerus nilai-nilai substansial demokrasi dan hanya berkembang secara prosedural. Pemilihan-pemilihan telah dimaknai hanya sekedar ajang mencari kekuasaan dan kepentingan, dan olehnya segala bentuk transaksi seolah sah dan wajar ditempuh. Tadi disebutkan tentang jual beli suara di tingkat saksi kalau tidak mampu menghadirkan dan membayar, suara bisa lenyap di tingkat pelaksana, sampai di tingkat KPUD pun masih bisa terjadi. Dengan kata lain, kita sedang berada dalam alam demokrasi nir-etika, yang tanpa etika. Memang salah satu masalah pelik yang kita hadapi sebagai bangsa adalah krisis etika. Profesor Dr. Jimli Asidiki menyebutkan krisis moral atau krisis etika telah memberikan kontribusi secara negatif terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pada penyelenggara negara. Krisis etika ini juga telah meruntuhkan nilai-nilai dasar demokrasi kita. Sebagai akibatnya, proses demokratisasi pasca reformasi 98 tak membawa perubahan signifikan bagi sebagian besar masyarakat lapis bawah. Proses ini lebih menyenangkan para elit dan politisi. Demokrasi yang diasumsikan sebagai jalan bagi masyarakat menuju kesejahteraan pada kenyataannya menjadi beban publik. Alih-alih mensejahterakan rakyat, sekian banyak lembaga demokrasi yang lahir sejak 98 hanya menguras kekayaan negara. Demokrasi memang menguntungkan pelaku industri demokrasi. Masyarakat dipaksa harus mengangkosi kos demokrasi yang ironisnya justru hasilnya jauh dari harapan mereka. Saya selalu mengatakan industri di Indonesia sekarang bukan lagi industri minyak, industri pertanian atau apa, tapi industri tanah air. Tanah air ini yang diubek-ubek oleh para pelaku demokrasi ini. Misalnya juga papa minta saham itu kan juga industri tanah air itu. Hal ini berawal dari kenyataan bahwa prosedur yang ditempuh oleh negara maupun oleh para kontestan dalam penyelenggaraan pemilihan ternyata membutuhkan dana yang sangat besar. Tadi Pak Didi sudah ungkapkan, tidak hanya membayar mahar politik. Ya, memang ada fenomena Jokowi dan Ahok yang menumbuhkan volunteerisme. Ini juga mengurangi, saya pikir, biaya. Tetapi kan ini masih fenomena baru dan cenderung juga ini dianggap deparpolisasi katanya. Deparpolisasi, saya nggak tahu apakah betul ini juga proses deparpolisasi. Sebetulnya ya karena perilaku parpolnya kan yang nggak beres maka muncul ini. Hal ini membawa konsekuensi lanjutan, menggerus berbagai sumber yang ada untuk membiayai proses dan tahapan pemilihan tersebut, baik secara legal maupun ilegal. Konversi hutan negara bahkan hutan lindung menjadi hutan industri (HPH), pemekaran wilayah yang semena-mena, dan munculnya beragam produk hukum yang hanya memenuhi kedahagan sekelompok kepentingan
adalah bagian kecil dari banyaknya contoh praktek penggerusan kekayaan negara secara legal. Apalagi incumbent ini pasti dengan mudah mengeluarkan alih fungsi lahan dalam kerangka mengumpulkan dana. Tetapi yang bukan incumbent pun kalau sudah menang, ya dia lakukan untuk membayar biaya-biaya yang sudah keluar sebelumnya. Kembali di sini saya menekankan pentingnya landasan etis yang kuat untuk menegakkan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Martabat dan kehormatan sebuah bangsa terlihat dari ada tidaknya etika, bukan terutama hukum. Itu sebabnya masyarakat maju pada umumnya sangat kuat dengan etika, tahu mana yang patut dan tidak, walau tidak diaturkan dalam bentuk hukum. Betul bahwa secara formal dan normatif perilaku manusia diatur dan dibatasi oleh hukum, tetapi bagi masyarakat beradab, etika selalu mendahului hukum. Ini yang hilang dari para elit politik kita, yang cenderung berkelit dan berlindung di balik prosedur dan pembuktian hukum, bahkan sering rame-rame saling melindungi, walau dengan mengangkangi hukum, keadilan, dan etika dengan beragam manuver politik. Ini sekali lagi merupakan ciri dari masyarakat yang kurang beradab, atau ciri masyarakat tradisional yang selalu berlindung di balik komunalisme. Dan inilah sumber malapetaka itu, karena sumber-sumber alam habis terkuras bukan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat, tapi membiayai kerakusan para elit yang nir etika itu. Ini adalah sebuah kejahatan konstitusional, karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan sumber alam harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. DPR kita ada karena konstitusi dan mestinya juga sekaligus untuk menjaga konstitusi. Kalau kini yang ada adalah kejahatan konstitusional, maka mestinya rakyat harus bergerak. Ini kan repot kita ini. Mereka disuruh bikin undang-undang, yang repot sekarang Perludem, Fitra, dan yang lain untuk membuat kodifikasi hukum ini. Lalu mereka ngapain gitu? Rakyat pusing semua karena mereka tidak kerjakan tugasnya. Maka saya katakan sih, lebih baik kita bergerak lagi deh. Seperti 98 kemarin. Kalau ini tidak juga bisa diselesaikan dalam waktu. Ya, kodifikasi ini menurut saya sangat penting karena 14 undang-undang yang dihasilkan ini kan menyita cukup banyak energi, waktu, dan dana juga yang sangat besar. Kalau saya sementara diungkapkan tadi 14 itu, saya coba cek ternyata sementara DPR sendiri menghasilkan undang-undang per tahun itu sangat miskin. 2007, 2008, 2009 agak banyak, di atas 50-an, bahkan 2007 itu 2015 itu 56. Tapi itu kan kebanyakan undang-undang copy paste atau undang-undang pemekaran. Jadi copy paste yang banyak. Tapi tahun-tahun sesudahnya itu hanya belasan undang-undang yang diproduksi. Tahun 2015 misalnya, tahun lalu hanya 14 undang-undang, dan itu pun dari 14 ini 3 itu perpu, mensahkan perpu, 1 membatalkan perpu, menolak perpu, lalu ada 5 pengesahan antar negara, itu apa namanya, perjanjian antar negara, kayak gitu, ratifikasi dan pengesahan-pengesahan yang seperti itu. Yang undang-undang yang dibahas dalam artian murni undang-undang, bukan pengesahan, bukan perpu gitu, hanya 3. 2016 juga nggak, memang masih ada beberapa bulan, tapi saya juga nggak terlalu yakin bahwa bulan tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini, mengapa etika menjadi penting? Bukankah semuanya bisa diatur dalam bentuk regulasi? Benar, mestinya semua bisa diatur melalui regulasi atau hukum. Namun kita juga belajar dari kenyataan sejarah, walau hukum itu disusun secara logis, namun belum tentu benar. Hukum adalah sebuah produk politik dan belum tentu etis. Disinilah pentingnya peran etika itu, termasuk dalam penggunaan dana pemilu. Nah, problemnya adalah di sepanjang saya tahu, kode etik pemilu kan kita belum punya, yang maksud saya yang merangkumi seluruh penyelenggara maupun peserta. DKPP dengan kode etiknya kan dalam rangka mengadili etikanya para penyelenggara pemilu. Tapi kode etik buat semua ini belum. Saya kira ini tadi saya lihat di dalam berapa ada juga masuk kode etik. Saya kira ini penting karena
seperti saya katakan tadi, hukum lebih merupakan produk politik, dan penghasil hukum ini adalah mereka yang di Senayan, adalah representasi partai-partai, maka selalu kepentingan partai yang terutama dilihat. Tapi dengan adanya kode etik, tentu akan ada majelis etik yang tidak melulu terdiri dari para parpol, tapi pastilah majelis etik akan terdiri dari masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya produk hukum. Sayangnya perhatian terhadap etika seperti ini, etika berdemokrasi, etika berpolitik, atau etika penggunaan dana pemilu ini nampaknya kurang mendapat perhatian bersama selama ini. Walau kita telah memiliki ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tapi kan media juga lupa ini, gereja-gereja juga lupa, agama-agama juga lupa, masyarakat lupa bahwa ada ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yang diharapkan memberikan penyadaran akan arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam penggunaan dana pemilu. Ketetapan MPR seperti ini dan beragam regulasi yang merupakan turunannya hanya akan menjadi kesia-siaan tanpa diikuti oleh sikap etik dan moral yang dilandasi oleh iman kepercayaan seseorang, apapun agamanya. Etika politik Kristiani misalnya, karena saya beragama Kristen, saya tawarkan. Etika politik Kristiani misalnya selalu mengatakan bahwa berpolitik itu merupakan panggilan atau calling, dan karenanya dia merupakan rahmat ilahi yang harus disyukuri secara tulus. Dia juga merupakan amanah, dan karenanya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia juga merupakan ibadah, dan karenanya harus dijalankan dengan bekerja benar dan serius, serta merupakan pelayanan, dan karenanya harus disikapi dengan kerendahan hati. Dia juga merupakan aktualisasi diri hingga memberi semangat dan kreativitas, serta merupakan kehormatan yang harus ditekuni dan ditanggungjawab. Etika Kristiani juga mendasarkan diri pada spiritualitas keugaharian yang memiliki 3 dimensi yang sangat relevan untuk penggunaan dana pemilu. Pertama, kemampuan untuk mengatakan cukup dengan tidak mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, kesediaan untuk berbagi sehingga tidak menguasai sumber-sumber untuk diri sendiri dan kelompoknya, tetapi juga untuk kemaslahatan orang banyak. Dan yang ketiga, kesediaan untuk ikut serta memperjuangkan sistem yang lebih adil yang memungkinkan semua lapisan masyarakat memenuhi kecukupannya. Dan menurut saya, jalan paling efektif untuk menanamkan dan menumbuhkan etika itu adalah melalui pendidikan edukasi sejak muda. Dia tidak bisa tumbuh begitu saja dengan sebuah regulasi, dengan undang-undang, sekalipun itu penting, tetapi harus ada proses pendidikan sejak masa kanak-kanak, saya kira, tentang etika ini.